Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal-soal turunan ya. Materinya sudah kita pelajari pekan lalu. Sekarang kita mencoba untuk menyelesaikan kumpulan-kumpulan soal terkait turunan. Baik, kita akan mengerjakan satu persatu. Yang pertama, carilah turunan dari fungsi-fungsi berikut ini ya. Kita kerjakan dulu nomor 1. Nomor 1 ini soal paling mudah ya. 1. Y sama dengan X pangkat 5 plus 5X pangkat 4 min 10 X pangkat 2 plus 6. 6 sebenarnya ini ada X pangkat 0. Sesuatu pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi 6 dikali X pangkat 0 itu sama saja 6 dikali 1. Dan ini tidak merubah soal. Sekarang kita selesaikan. Kita gunakan rumus yang ini. Dx pangkat N per dx. Pangkatnya turun dulu. Kemudian pangkat dari X berkurang 1. Ya. Sekarang kita selesaikan per sukunya. Karena apa? Sifat dari turunan, misalkan di sini Y sama dengan Fx plus Gx ya. Atau bisa juga Y sama dengan U plus V, dengan U dan V itu fungsi dari X sama saja, maka ini turunannya dy per dx itu kita bisa pecah ya. dfx plus gx per dx ini kita pecah. dfx jadi diturunkan sendiri-sendiri plus dgx per dx. Maka kita bisa turunkan satu-satu atau bisa juga misalkan U plus V. Di sini dy per dx dengan U dan V ini fungsi dari X ya. U plus V per dx. Maka du per dx plus dv per dx sama saja. Sekarang kita masukkan rumusan ini ke dalam soal. dy per dx. Y-nya kita tulis semua. X pangkat 5 plus 5X pangkat 4 min 10X kuadrat plus 6X pangkat 0 per dx ya. Kita pecah. dx pangkat 5 per dx plus d 5x pangkat 4 per dx min d 10 x pangkat 2 per dx plus d 6x pangkat 0 per dx. Nah, ingat juga sifat dari perkalian variabel dengan suatu konstanta, maka ketika diturunkan konstantanya keluar dari turunannya. Jadi ingat, ketika dc, c ini konstanta per dx pangkat n dx, c keluar dari turunan dxn per dx. Maka yang ada nilai 5 dan 10 ini keluar dari turunan karena tidak terkena turunan. Kita tuliskan kembali dy per dx sama dengan pangkat turun dulu 5 x pangkat 5 min 1 plus yang ini mengikuti aturan ini. Jadi 5 dx pangkat 4 per dx min
10 dx pangkat 2 per dx plus ini juga sama ya. Tapi ini nanti 0 ini. Konstanta diturunkan. Tapi tidak apa-apa, kita penuhi dulu sesuai dengan prosedur dx. Lanjut ya, nomor 1. dy per dx atau bisa juga kita sebut y aksen sama dengan 5x pangkat 4 ya. Ditambah 5 turunan dari ini 4 turun, ikuti aturan ini. 4 ini sebagai n ya. 4 turun, x 4-nya berkurang 1. Plus, min ya. Min 10 pangkatnya turun 2x 2 min 1 plus 6 0x 0 min 1. Maka 5x pangkat 4 plus ini 5 dikali 4 hasilnya 20. X pangkat 4 dikurangi 1, 3. Min 10 dikali 2, 20. X ya. Ini 6 dikali 0, 0. Maka hasilnya 5x pangkat 4 plus 20x pangkat 3 min 20x ya. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2. 1 per x, 3 per x kuadrat, plus 2 per x pangkat 3 ya. Y, 1 per x, plus 3 per x pangkat 2, plus 2 per x pangkat 3. Oke, betul ya. Soalnya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan untuk pecahan seperti ini, sebaiknya X ini kita letakkan ke atas. Pangkat, kalau misalkan naik ke atas jadi negatif. Maka ini kan pangkat 1. Ini pembilangnya. 1 dikali X, kalau naik ke atas, pangkat min 1. Plus yang ini, 3. X naik ke atas, maka pangkatnya jadi min 2. Plus 2 X pangkat min 3. Nah, ini sama koefisien, kecuali 1 ini kan tidak berpengaruh ya, jadi kita tulis kembali seperti ini. 2X min 3. Kita gunakan rumusan ini dengan yang tadi koefisien ya. Koefisien atau suatu bilangan yang dikalikan dengan variabel, maka dia bilangannya bisa keluar dari turunan. Kita proses dy per dx atau y aksen sama dengan d, kita masukkan ini, x pangkat min 1 plus 3 x pangkat min 2 plus 2x pangkat min 3 per dx. Ini kita pecah. Dx pangkat min 1 per dx plus d3x pangkat min 2 per dx plus d2x pangkat min 3 per dx. Sekarang pangkat itu sebagai n ya. Ini sebagai n. Sebagai n, ini juga sebagai n. Gunakan rumusan ini. Sekarang pangkatnya turun dulu. Min 1. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Yang ini berkurang 1 ya. Plus bilangan tidak terkena turunan. 3 dx pangkat min 2 per dx
plus 2 dx pangkat min 3 per dx. Min 1 dikali x, min 1 dikurangi min 1, min 2. Plus 3, ini min 2, dikali x min 2, pangkatnya berkurang 1, plus 2, pangkatnya turun, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Maka min x pangkat min 2, 3 dikali min 2 min 6, x pangkat min 3, min 6, x pangkat min 4. Nah ini sudah selesai ya. Bisa juga kita kembalikan x-nya sebagai penyebut. Nah ini kan pangkatnya negatif semua ya. Berarti posisinya kalau di bawah jadi positif. Min 1 per x pangkat 2, min 6 per x, di sini pangkat min 3 jadi pangkat 3, kemudian min 6 per x pangkat 4. Nah, jawabannya boleh ini, boleh juga ini. Selanjutnya nomor 3. Y sama dengan 3E pangkat x. Nah, ini mudah sekali, ini juga sama seperti nomor 1 ya. Nomor 3, Y sama dengan 3E pangkat x. 3E pangkat x. Ingat bahwa Y pangkat x ketika diturunkan, dy per dx, dE pangkat x per dx, ini E ya, sama dengan E pangkat x, tetap ya. Maka, ini sebenarnya ada penjelasannya. Sebenarnya ada E pangkat x ya, begini, dE pangkat x per dx itu ada E pangkat x ln E. Nilai dari ln E itu sama dengan 1. Maka turunan dari dE pangkat x per dx itu E pangkat x. Ini diingat-ingat ya, karena sering digunakan juga untuk berikutnya. Oke, sekarang kita turunkan dy per dx sama dengan y aksen sama dengan dy per dx sama dengan y aksen ya. Bisa ditulis seperti ini. D 3E pangkat x per dx. Ini bilangan dikalikan dengan yang akan diturunkan. Kita keluarkan 3 dE pangkat x per dx. Maka 3 dE pangkat x per dx itu E pangkat x. Jadi hasilnya sama dengan soal. Selanjutnya nomor 4 ada Y sama dengan 9E pangkat 3x. Nomor 4, Y sama dengan 9E pangkat 3x. Yang kita punya tadi, itu dE pangkat x per dx, itu sama dengan E pangkat x. Sedangkan di sini ada angka 3-nya. Nah, kalau berbeda dengan yang dasar, ini turunan dasarnya ya, turunan dasar, maka kita gunakan aturan rantai. Karena kan tidak ada ini, berbeda dengan ini. Berbeda dengan turunan dasar. Aturan rantai, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Kita misalkan di sini ya, misal u-nya itu 3x. Maka y fungsi u 9E pangkat 3x kita ubah menjadi 9E pangkat u. Karena 3x-nya kita misalkan sebagai u. Sehingga dy per dx aturan rantainya yaitu dy fungsi u per u du per dx.
Di sini D, Y-nya ini 9 E pangkat U per DU. Dikali DU, U-nya itu 3X per DX. Nah, ini keluar dari, kalau misalkan perkalian ya, bilangan dengan sesuatu yang akan diturunkan, maka bisa keluar 9 DE pangkat U per DU dikali 3 DX per DX. Sama dengan ya 9 DEU per DU. Nah, ini kan bisa saja kita ganti ya. DEU DE pangkat U yang ini ya. Ini kan hanya indeks dummy X itu. Ketika DEU per DU sama dengan DU sama saja. Yang penting ini sama-sama satu, bukan angka lain ya. Misalkan DE pangkat Z per DZ ya E pangkat Z. Maka di sini EU dikali dengan 3 DX per DX itu 1. Maka hasilnya 9 dikali 3, 27 E pangkat U. Karena di soal bukan U, kita kembalikan lagi. U-nya yaitu 3X pangkat 3X. Ini hasil untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5 ya. Y sama dengan akar 3, 3X kuadrat, min 1 per akar 5X ya. Oke. 5X. Kita ingat bahwa kalau akar, ini misalkan M ya, maka pangkatnya itu 1 per M. Kita ubah menjadi bentuk begini. 3X kuadrat pangkat di sini 3, maka 1/3 min ini kita tulis 5X di sini 2. Kalau 2 biasanya itu tidak dituliskan ya, akar pangkat 2 itu tidak dituliskan. Ini 1/2. Baik, ini sebaiknya di bagian penyebut itu kita naikkan ke atas seperti soal sebelumnya. Kuadrat ya. 1/3 min 5X. Kalau naik berarti pangkatnya negatif. Dalam sifat eksponensial, X dikali Y pangkat A itu berarti XA YA. Maka di sini kita pecah ya. 3 pangkat 1/3 X pangkat, nah ini sifat juga nih, X pangkat A dipangkatkan B, maka X pangkatnya dikali 2 dikali 1/3 itu 2/3 min, ini juga pangkatnya kita masukkan ya, maka 5 pangkat min setengah X pangkat min setengah. 3 pangkat 1/3 nanti akar 3 dari 3 ya. Oke, kita langsung saja turunkan ya. DY per DX sama dengan Y aksen. D, ini kita tuliskan begini ya. Sama saja ini 3, ini 3. Akar 3 dari 3 itu 3 pangkat 1/3, sama saja. Untuk yang X tetap ditulis seperti ini. Min, karena negatif berarti pangkatnya di bawah. Ini 5. Ya, ini 2. X pangkat min setengah. Ini tetap saja. Oke, per DX ya. Kita pecah. D dari 3 X pangkat 2/3
per dx min d 1 per akar 5 x pangkat min setengah per dx. Maka hasilnya ini angka ya, jadi kita bisa keluarkan sisa dx 2 per 3 per dx min 1 per akar 5 dx min setengah per dx. Nanti silahkan dikoreksi, mungkin ada yang salah perhitungan, bisa disampaikan nanti ya. Oke, ini 3 akar 3, pangkatnya turun 2 per 3, x 2 per 3 min 1. Dikurangi 1 per akar 5, pangkatnya turun min setengah, x min setengah dikurangi 1. Maka hasilnya dy per dx atau y aksen sama dengan 3 akar 3 ya, dikalikan 2 per 3, x 2 per 3 dikurangi 1 itu min sepertiga ya. Min sepertiga dikurangi 1 per akar 5 min setengah dikali min setengah, ini langsung plus, di sini ada setengah jadinya ya, x min setengah dikurangi 1, ini berarti 2 per 2 ya, min 3 per 2. Oke, sekarang kita tuliskan ya semuanya. 2 akar 33 per 3, ini x-nya berarti di bawah ya, x pangkat, di sini x, di sini 3. Kemudian plus 1 per 2 akar 5 x, ini 2, ini 3 ya. Nah, boleh ini, boleh juga ini jawabannya, sama saja. Selanjutnya nomor 6, y sama dengan sin kuadrat x. Oke, nomor 6, y sama dengan sin kuadrat x. Maka dy per dx kita gunakan aturan rantai. Kenapa? Karena ya, yang ada di turunan dasar d sin x per dx yaitu kosinus x. Kalau di sini ada kuadratnya, berarti tidak bisa diselesaikan dengan aturan biasa. Sehingga kita gunakan aturan rantai, yaitu dy per dx sama dengan dy per du, du per dx ya. U-nya kita misalkan sin x. Maka y fungsi u yaitu sin, u pangkat 2. Karena ini kan sama saja begini, sin x pangkat 2. Maka kalau dimisalkan u itu sin x, y-nya itu u pangkat 2 ya. Di sini y fungsi u. Maka kita masukkan du pangkat 2 per du dikali u-nya itu sin x per dx sama dengan 2u min 2 min 1. Turunan dari sin itu kosinus x. Ini dari mana? Lihat catatannya ya, sudah ada turunan-turunan dasar. Ini 2 u pangkat 1 kosinus x sama dengan 2 u pangkat 1, u-nya itu sin x cos x. Pangkat 1 tidak apa-apa, tidak ditulis
di fungsi ya. Nah, ini jawabannya dari nomor 6. Nomor 7, X kuadrat sin X. Nomor 7, Y sama dengan X kuadrat sin X. Ini, lihat ya, ada dua fungsi, yaitu fungsi ini dan ini. Kita misalkan ini sebagai U ya. U ini V. Sama-sama fungsi X. Dan lihat di catatannya ada cara menurunkan turunan yang merupakan perkalian fungsi ya. Maka ini caranya, satu tidak diturunkan, satunya diturunkan, plus gantian gitu ya. Ini U aksen dikali V. Maka kita ikuti saja rumusan ini ya. dy per dx sama dengan dx kuadrat sin x per dx. X kuadratnya sebagai U, sin x-nya sebagai V ya. Yang ini sebagai U, yang ini sebagai V. Maka U-nya kita tulis dulu di sini. X kuadrat, kemudian V aksen. Aksen itu kan tanda turunan. Maka di sini kita tuliskan D sin X per dx. Ini maksudnya dv per dx ya. Yang ini maksudnya du per dx. Ini plus gantian, ini yang diturunkan, dx kuadrat per dx. Yang ini tidak diturunkan, sin x. Maka x kuadrat, turunan dari sin ada di turunan dasar, yaitu kosinus x. Plus ini 2x, 2 min 1 sin x. Maka x kuadrat kosinus x plus 2x sin x. Gitu ya, mudah. Oke, selanjutnya nomor 8. Wah, ini salah tulis nomor. 8, 9, 10, ini 11, 12 ya. Kita cari nomor 8. Carilah turunan kedua fungsi-fungsi berikut ini. Turunan kedua. Berarti setelah turunan pertama diturunkan lagi. Nomor 8. Y sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 2. 3x pangkat 4 min 2x pangkat 2. Plus x min 5. Plus x min 5. Yang ditanya turunan kedua. Atau kita bisa tuliskan begini. Nah, yang ditanyakan ini. Berarti setelah diturunkan lagi untuk kedua kalinya. Kita cari turunan pertama dulu. Y aksen itu dy per dx. Maka d, y-nya 3x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus x min 5 per dx. Ini seperti biasa kita pecah. 3x pangkat 4 per dx min d 2x pangkat 2 per dx plus dx per dx min d5 per dx. Nah, ini seperti biasa kita keluarkan angkanya ya. Ini yang boleh dikeluarkan ketika perkalian seperti ini. D x pangkat 4 per dx min 2 dx pangkat 2 per dx plus, nah ini langsung 1 ya. Ini juga kalau misalkan suatu konstanta diturunkan, ini pasti 0. Karena ada x pangkat 0. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini 3
4-nya turun, X 4 min 1, min 2, pangkatnya turun, 2 min 1, plus 1. Maka Y aksen itu 12 X pangkat 3, min 4 X pangkat 1, plus 1. Kalau pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan ya, cukup variabelnya saja. Ini masih turunan pertama. Yang dicari turunan kedua, Y double aksen. Yaitu dari turunan pertama diturunkan lagi. D dari ini. 12 X pangkat 3 min 4X plus 1 per dx. Kita pecah seperti biasa ya. X pangkat 3 per dx min D4X per dx plus D1 per dx. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Y double aksen sama dengan 12 dx pangkat 3 per dx min 4 dx per dx. Kalau misalkan angka saja ya, tidak ada variabelnya, diturunkan itu pasti 0. Penjabarannya tadi di soal-soal awal ya. Sekarang kita proses 12, turun pangkatnya 3x, 3 min 1, min 4, ini 1 ya. Ini kan pangkat 1, pangkat turun 1 min 1. 12 kali 3, 36, X pangkat 2, min 4 dikali 1, 4, X pangkat 0, X pangkat 0 itu 1. Maka 36X kuadrat min 4. Selanjutnya nomor 9, ini juga sama ya, diminta mencari turunan keduanya. Y sama dengan 1 per X pangkat 4. 9, Y sama dengan 1 per X pangkat 4. Kalau ada variabel di bawah dan akan diturunkan, sebaiknya dinaikkan aja ke atas. Tapi pangkatnya menjadi negatif. Maka Y aksen atau turunan pertama, dy per dx sama dengan dx pangkat min 4 per dx. Ini turun pangkatnya, min 4, kemudian x min 4 min 1, berkurang 1 ya. Min 4 x pangkat min 5. Maka min 4, kalau x-nya mau diturunkan lagi jadi x pangkat 5. Ya, boleh sampai sini, boleh sampai sini. Selanjutnya nomor 10, carilah Y aksen dari fungsi implisit. Kalau fungsi implisit berarti f-nya itu f fungsi x dan y sama dengan 0 ya. Nah ini fungsi implisit. Xy plus x min 2y min 1 sama dengan 0. Sebentar, xy plus x. Xy plus x min 2y min 1. Min 2y min 1 sama dengan 0. Nah ini kita turunkan semua, ruas kiri dan ruas kanan terhadap x ya. Jadi d per dx sama dengan, oh kok sama dengan? Bukan sama dengan ya. Diturunkan terhadap ini. Dan di sini juga sama, D 0 per dx. Ini sama saja ditulis begini. dxy plus x min 2y min 1 per dx sama dengan ini 0 ya. Turunan dari 0, 0. Kemudian ini kita pecah. Sini saja, di atas saja. dxy
per dx plus dx per dx min d2y per dx min d1 per dx sama dengan 0. Ini ada dua buah fungsi, maka ikuti aturan perkalian dua buah fungsi yang kemudian diturunkan. Ini U, ini V ya. DUV per dx ya, ini perkalian, maka UV aksen plus U aksen V. V aksen itu dV per dx, U aksen itu du per dx. Maka yang bagian ini, U-nya tetap dulu x dy per dx plus gantian dx per dx, y-nya tidak diturunkan. Nah ini bagian ini. Kemudian plus dx per dx1 ya, yang ini kan 1 pangkat 1 turun, kemudian x 1 min 1 dikurangi 2-nya keluar dy per dx, turunan dari suatu konstanta itu 0, sama dengan 0. Maka x dy per dx ini kan sama saja ini ya, dy per dx itu y aksen plus dx per dx itu 1, ini y, plus 1, x pangkat 0 itu 1, min 2, y, dy per dx y aksen sama dengan 0. Yang sejenis kita proses ya. Di sini xy aksen min 2y aksen plus 1 plus y, langsung saja 1 dikali y itu y plus 1 sama dengan 0. Ini y aksen keluar, x min 2. Y aksen dikali x itu kan x y aksen. Y aksen dikali min 2, min 2 y aksen. Ini pindah ruas ya, yang ini. Jadi min y min 1. Maka y aksen sama dengan min y min 1 per x min 2. Selanjutnya nomor 11 ya. Carilah du parsial u per parsial x dan parsial u per parsial y-nya. Du itu parsial u per parsial x dx ya, plus parsial u per parsial y dy. Jadi kita cari parsial u per parsial x-nya terlebih dahulu dan parsial u per parsial y, baru du-nya ya. Kita selesaikan nomor 11 ya. Kita selesaikan dulu parsial u per parsial x. Parsial u-nya x kuadrat plus 9y 9y pangkat 2 per parsial x. Sifat-sifatnya sebenarnya sama dengan turunan biasa ya. Ini kita bisa pecah. Plus parsial 9y kuadrat per parsial x. Ingat dalam konsep turunan parsial, yang bisa diturunkan itu yang sama gitu ya dengan yang di bawah jenis variabelnya. Kalau yang berbeda, misalkan di sini y ini x, maka y ini dianggap seolah-olah konstanta ya. Maka di sini 2x 2 min 1, sedangkan di sini walaupun ada y dianggap konstanta. Kalau konstanta maka hasilnya 0 ketika diturunkan. Jadi di sini 2x pangkat 1. Kemudian kita cari parsial u per parsial y.
Parsial U-nya yaitu X kuadrat plus 9Y kuadrat per parsial Y. Maka sama dipecah. Parsial X kuadrat per parsial Y plus parsial 9Y kuadrat per parsial Y. Nah, ini berbeda dengan yang di bawah. Maka X ini dianggap seolah-olah konstanta. Konstanta diturunkan itu 0. Plus, ini 9 parsial Y kuadrat per parsial Y. Maka 9 dikali 2 turun Y, 2 pangkat Y pangkat 2 min 1. 9 dikali 2, 18, Y pangkat 1. Maka DU sama dengan parsial U per parsial X dx. Ini ingat ya, parsial dibacanya. Plus parsial U per parsial Y dy. Ini 2x dx plus 18y dy. Seperti itu ya. Satu lagi nomor 12, U sama dengan y per x. U sama dengan y per x. Maka parsial U per parsial x, parsial y per x per parsial x. Nah, ini tidak bisa dipecah biasa ya kalau pembagian, kecuali penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat di sini, yang di bawah itu X, maka yang terkena turunan ini. Yang Y dianggap seolah-olah dia suatu konstanta, jadi tidak terkena turunan, maka bisa keluar dari turunan, ya. Y parsial, di sini sisa 1 per X per parsial X. Maka Y parsial X-nya naik ke atas jadi pangkat min 1 parsial X. Y ini min 1, X min 1 min 1. Maka min Y per X pangkat 2 ya. Kemudian parsial U per parsial Y sama dengan parsial Y per X per parsial Y. Nah, ini yang X yang seolah-olah konstanta, maka bisa keluar dari turunan kalau konstanta. Parsial Y per parsial Y. 1 ya. Maka hasilnya ini 1 per X. Sehingga DU sama dengan parsial U per parsial X dx plus parsial U per parsial Y dy. Ini hasilnya min Y per X kuadrat dx plus 1 per X dy. Begitu cara menyelesaikannya. Mohon maaf untuk nomor 9 tadi lupa, yang dicari itu turunan kedua ya. Baru diselesaikan turunan pertamanya. Maka turunan kedua sama dengan dy aksen per dx sama dengan dy aksen min 4 per x pangkat 5. Min 4 per x pangkat 5 ya, per dx. Nah, ini pangkatnya, x-nya kita naikkan ke atas jadi min 4, x pangkat min 5. Oke, baru kita turunkan terhadap dx. Sama dengan min 4 keluar dari turunan, x pangkat min 5 per dx. Maka min 4, min 5, x min 5 min 1. Min 4 dikali dengan min 5 itu plus 20, x pangkat min 6. Atau 20 per X pangkat 6. Gitu ya hasilnya. Y double aksen tadi saya tuliskan D kuadrat Y per DX kuadrat. Atau juga bisa dituliskan begini. Turunan dari turunan pertama. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.